Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin sama ketua kelas Kelvin. Silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa tentang mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan kita bahas tentang hari ini yaitu tentang kaidah penjajahan. Oke, sebelumnya siapin dulu peralatan kalian. Disiapin pensilnya ya, jangan sampai nanti kamu lagi belajar pinjam temennya, jadi ngeganggu temennya. Saya sambil absen ya. Abimanyu, Ahmad Junaidi. Nah, sebelum materi kaidah penjajahan, Ibu mau mengingatkan kembali nih materi tentang apa? Peluang waktu SMP. Udah belajar kan? Ya. Oke. Apa sih peluang itu? Ada yang masih ingat? Peluang itu apa? Coba angkat tangannya, peluang itu apa? Yang lain? Yang lain? Cuma 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang lain kenapa nih? Masih lupa? Oke. Kelvin, apa itu peluang? Peluang suatu kejadian adalah pemandian banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan menjadi data dari peluang sampel kejadian tersebut. Peluang kejadian adalah banyaknya perbandingan apa? Titik sampel yang diinginkan dengan uang sampelnya kan? Ya. Oke. Terus saya tanya kembali, dalam satu uang logam, ruang sampelnya ada berapa sih? Angkat tangan. Iya, 2. Berarti ada semua akal ya. Oke, 2. Apa aja 2 itu? Gambar dan angka. Oke, kalau satu buah mata dadu, ruang sampelnya ada berapa? Gambar apa aja tuh ruang sampelnya apa aja? Nah, supaya pembelajaran kita terasa kebermanfaatannya, gitu ya. Jadi Ibu memilih beberapa contoh dari 3 manfaat kaidah penjajahan. Yang pertama, kalian bisa menentukan berapa banyaknya cara memilih baju dan celana yang kalian miliki. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menganalisis masalah konseptual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dengan teliti. Nah, untuk mekanisme pembelajarannya itu ada 4 kegiatan. Yang pertama, orientasi masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Ya, tapi tenang, kalian ngerjainnya secara diskusi kelompok. Jadi nanti saya bagi beberapa orang dan beberapa kelompok gitu ya. Untuk teknik penilaiannya, Ibu mengambil 3 aspek. Yang pertama aspek sikap. Oke. Jadi sebelumnya saya kasih dulu gambaran secara umum. Kaidah pencacahan itu apa gitu ya. Kaidah pencacahan itu adalah suatu kaidah atau suatu aturan yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan berapa banyak cara yang terjadi pada suatu peristiwa gitu ya. Nah, yang akan kita bahas tentang kaidah pencacahan hari ini itu ada 2. Pertama, aturan penjumlahan, dan kedua, aturan perkalian. Nah, aturan penjumlahan kita gunakan ketika terdapat beberapa kegiatan, namun hanya satu yang akan kita lakukan, gitu ya. Paham ya? Nah, untuk aturan perkalian, kita gunakan ketika terdapat beberapa kegiatan dan semuanya harus kita lakukan. Gitu. Kalian lihat dulu ya, lihat dulu masalah yang akan saya sajikan. Permasalahan pertama, Andi hendak memotong satu batang besi menjadi 2 bagian. Dua gergaji tangannya parah rusak dan tidak bisa digunakan. Maka ada berapa cara Andi memilih alat yang akan dia pakai untuk memotong besi tersebut. Permasalahan kedua, Hisam akan memperbaiki mesin sebuah mobil.
bisa memiliki 4 baut dan 2 mur. Nah, sekarang untuk mengerjakan LKPD, kalian berdiskusi. Saya bagi menjadi beberapa kelompok. Saya udah bikin kelompoknya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini saya susun kelompok seperti ini. Ini berdasarkan hasil nilai ulangan minggu kemarin tentang statistika, gitu ya. Jadi saya kelompokkan secara heterogen berdasarkan nilai ulangan minggu kemarin. Baik, silahkan duduk berkelompok. Nanti saya berikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, ini kasih space. Oke, kamu ini yang berapa? 5. Oke. Sip. Oke, nanti LKPD-nya saya berikan. Pin, tolong bantu Ibu Pin. Mana? Bagiin Pin. Setiap orang 1 ya. Nanti baca di LKPD-nya. Silakan petunjuknya bagaimana, kerjakan. Nanti pas presentasi kalian tulisnya di sini, ya. Jadi nanti ngerjainnya bareng-bareng. Satu orang ada yang ngerjain di sini untuk nanti presentasi, dan yang lainnya ada di masing-masing LKPD. Paham? Paham? Oke, silakan. Nah, untuk materi yang menunjang untuk kaidah pencacahan, kan kemarin Ibu udah kirim kan materi ajar tentang kaidah pencacahan. Boleh kalian searching, boleh kalian buka bahan ajar yang saya kasih, silahkan, bebas. Oke, makasih Pin. Silakan. Ya kalau di sini, kalau ini kerjain semua tapi. Oke, sebentar ya. Mana? Ini, berarti kan kami tadi dimisalkan kan? Nanti tulisannya aja. Kenapa? Bercanda mulu. Ayo bantuin temennya. Iya. Ini dari tadi sama. Ingat.
kaidah pencacaan Ini penjumlahan. dia aja kan, Dik. Kaidah pencacaan penjumlahan dikarenakan secara logikanya dalam dia kan ingin memotong satu besi, jadi tidak mungkin kan dia memakai dua alat ataupun lebih, hanya kemungkinan adalah satu. Ada yang berbeda dari pekerjaan kalian? Oke, kita simpulkan. Kenapa kita pakai aturan penjumlahan? Karena oke, kita kan pilih satu cara aja, satu alat aja kan. Terus kenapa kita di 3 tambah 3 gerakan kan gergajinya ada 5 gitu. Kenapa? Oke, ada yang menanyakan? Paham aturan penjumlahan? Kapan kita gunakan aturan penjumlahan? Oke, terima kasih Pak. Ikut salam Bapak I. Ini udah bener ya? Tanya aja. Awas jengkol ya. Kelihatan nggak? Pakein satu pas ini. Ada tinggal berapa? 5. Iya, paham? Ada yang lain? Oke, lanjut berarti. A, M2B, M2C, M3D. Jadi ada 8 pasangan. M1 M2, salah nggak? M2D. Oke. Jadi Karena tadi kita misalkan ada teman dua aja kan? Oke. Ini teman-teman kalian, teman-teman kamu tuh kritis banget tanya. Maka banyak yang bilang dan kurang dari 7.000 ada. Di sini dikalikan dulu. 4 kali 6 kali 5 kali 1. Aturan atau kaidah yang digunakan untuk tadi itu kita memilih apa sih? Banyak cara kan? Tadi kita memilih banyak cara yang terjadi pada suatu peristiwa, gitu ya. Itu kaidah pecahan. Terus kaidah pecahan yang kita bahas itu tadi ada 2, aturan penjumlahan sama aturan aturan penjumlahan kita gunakan ketika Terdapat kegiatan, kayak Pak I, yang kencang. terdapat kegiatan dan hanya menggunakan satu cara. Oke, terdapat beberapa kegiatan dan hanya satu cara yang kita gunakan. Gitu. Itu kita pakai aturan penjumlahan. Nah, sekarang aturan perkalian. Jadi, kapan kita gunakan aturan perkalian? Sebaliknya terdapat kegiatan yang kita harus melakukan keduanya. Oke, berarti terdapat beberapa kegiatan dan kita harus melakukan semua kegiatan tersebut. Paham nggak membedainnya? Paham? Oke, terima kasih anak-anak untuk presentasi tadi. Kalian sudah luar biasa, udah pintar semua, udah terkait dengan tepuk tangan untuk itu. Kita udah menyimpulkan ya, kalian udah bisa membedakan pakai aturan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, kapan kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, sekarang saatnya kita evaluasi. Ibu kirim di form di ini ya, di grup kelas ya. Abimanyu, oke, tepuk tangan dong Bapak. Jadi dapat memilih lebih mudah, ya, lebih mudah untuk menentukan cara, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas masih kaidah pencacahan, tapi tentang permutasi. Doa selesai. Bersalam.